Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat sebuah video supaya penontonnya tidak sepi, supaya lebih mudah ramai penonton, supaya gampang meledak. Nah ini kebetulan kita akan memberikan contoh dari channel lain ya. Kebetulan channel ini penontonnya tidak ada yang meledak. Siapa tahu teman-teman bisa tiru, dan ini rencananya juga saya dulu pernah hampir mau meniru ya, cuman karena saya memang ada kesibukan, jadi belum sempat saya tiru. Karena juga saya membuat konten ya selalu berdasarkan fakta ya, jadi berdasarkan kenyataan. Misalnya saya selalu memperlihatkan AP, misalnya ada komentar, ada gaji atau apapun, itu kan tanpa editan ya, itu selalu langsung saya perlihatkan online ya. Jadi itu karena memang kebetulan saya masih sibuk di sapi teman-teman. Jadi kita selalu membuat konten dadakan. Untuk ngedit mau pakai animasi, mau pakai intro itu belum sempat ya. Kebetulan seperti hari ini ya, kita buat konten dadakan juga. Jam berapa ini? Jam 20:19. Jadi nggak kelihatan ya jam. Iya, 20:19 ya. Jadi seperti inilah, karena konten kita yang selalu buat dadakan, jadi sulit untuk membuat konten yang meledak seperti ini. Jadi buat teman-teman, tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Nah teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran ya, jadi nanti juga saya akan memberikan sebuah contoh channel yang bisa sukses sekali dengan membuat konten seperti ini. Dan apa sih yang menyebabkan konten jenis ini bisa gampang meledak. Nah jadi sebelum lanjut juga saya berpromosi sedikit ya. Ini buat teman-teman yang sudah ikut di fitur gabung ya, atau berlangganan di channel Blian Tutorial. Seperti ini misalnya ya, nanti saya akan share channelnya di tab komunitas, 2 channel, di channel Blian Tutorial dan di channel Wayan Putra Garden yang sama-sama juga membahas tutorial ya. Jadi sehingga mendapatkan penonton, tentunya ada penonton yang sejenis dengan channel Anda ya. Berarti pasti ada saja yang menonton sedikit atau tidaknya, tergantung isi konten Anda. Dan buat teman-teman yang memberikan super thank di video yang terbaru juga akan saya share di tab komunitas channel Blian Tutorial tentunya. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan. Nah ini mengenai sebuah konten yang penontonnya gampang meledak dan ramai penonton. Ini saya bahas kenapa. Ini saya dulu punya teman yang sangat sukses di pertanian teman-teman. Sangat sukses sekali, beli mobil, beli tanah, bisa. Tetapi dia di YouTube gagal. Ini ya, ini channelnya langsung saya buka. Ini channel teman saya dulu ya. Ini berapa tahun yang lalu ya. Channelnya lebih dulu dari channel Blian Tutorial. Yang waktu itu sama-sama kita membahas konten pertanian 2 tahun lalu. Kontennya bagus, seorang petani sukses, membeli tanah, membeli mobil. Tapi di YouTube kenapa bisa gagal? Nah, jadi saya juga sering mendapat komentar, beli kok penonton cuma ribuan, jangan sok-sok ngajarin orang. Channel lain yang penontonnya jutaan, ratusan ribu, kayaknya saya lebih percaya, umpamanya seperti itu ya. Jadi orang-orang selalu akan lebih percaya adalah konten yang penontonnya banyak. Padahal itu belum tentu benar. Nah kita kasih contoh. Ini adalah channel pertanian teman saya yang sukses di dunia pertanian, nanam cabai, strategi bertaninya bagus, tetapi di YouTube kenapa? Gagal. Subscribernya cuma 247. Dan saya waktu itu juga membuat channel pertanian ya, Wayan Putra Garden. Tapi channel saya berhasil. Padahal dari segi pertanian dia lebih sukses. Jadi dia selalu membuat konten yang apa adanya teman-teman. Intinya membuat konten original ya. Membuat konten original memerlukan strategi. Seperti teman-teman lihat ya, video saya kan selalu original. Kita menjelaskan memakai HP. Kalau memperlihatkan gaji juga langsung dari HP online ya. Jadi itu kan tidak bisa diedit. Jadi konten yang original kalau tanpa skill itu sangat sulit. Nah, konten apa yang gampang meledak? Ya sama pertanian. Kita contoh Theo Garden. Nah, ini buat teman-teman supaya ada bayangan ya. Ini Theo Garden, subscribernya 1,7 juta. Apa sih bedanya dengan channelnya teman saya? Kita lihat video populer ya. Video populernya 46 juta strawberry. Nah, kalau melihat dari strawberry-nya, teman-teman pasti akan melihat bagus ya. Tapi kalau saya ini nggak bagus. Kenapa? Ini tipuan. Iya, ada iklannya ya. Ini penontonnya 46 juta loh teman. Kalau bilang ini kan channel pertanian, kalau ini bagus, ditiru. Kalau bagus ditiru, ini nggak bakalan Anda berhasil. Kenapa? Ini adalah, waduh iklannya banyak ya. Sorry nggak saya skip ini teman-teman. Nggak saya potong videonya ya, karena video kita buat langsung. Nah ini teman-teman bisa lihat ya.
Ini adalah stroberi bohongan yang ditempel-tempel. Teman-teman bisa lihat ya di tanaman stroberi saya ya, di channel Wayan Putra Garden. Nggak ada stroberi seperti ini teman-teman. Pasti ada buah yang kecil, yang muda, yang hijau, yang kuning, yang merah. Ini ditempel. Jadi ini ditipu teman. Jadi apa yang saya maksud di sini adalah konten tipu-tipu atau konten hoax itu lebih gampang meledak teman-teman. Nah ini penontonnya 46 juta ya. Kita lihat video yang lain. Ini kan channel pertanian. Ini semua ditempel-tempel ya. Terong juga ditempel. Nah ini lihat semangka ya, ini pohonnya layu ya, 12 juta penontonnya. Ini semangka, pohon semangka dicabut terus ditempel dengan buah semangka lain. Ini kan penipuan. Jadi ngerti yang saya maksud ya? Kita, kalau teman-teman cuman memikirkan sebuah view, teman-teman bisa membuat konten sejenis ini. Teman saya yang sukses pertanian, membuat konten original yang apa adanya, itu nggak sukses. Kalau saya di pertanian, saya bukan bilang sukses ya, tapi channel saya jalan. Sudah pernah menghasilkan gaji 5 juta, karena saya memakai teknik ya. Nah waktu itu saya mau nyarankan ke teman kan, karena dia di pertanian lebih sukses, otomatis dia lebih pede ya. Akhirnya dia nyerah karena udah hasilnya di YouTube katanya susah. Kalau saya tetap jalan ya waktu itu, dan channel saya jalan. Dia sampai bosan teman-teman, karena ya saya tahu dia nonton channel tutorial besar waktu itu kan, SEO pakai macam segala macam. Pokoknya dari teori, dari SEO dia tuh lebih pintar dari saya, tapi saya main teknik. Iya, saya main teknik. Oplos itu belum saya temukan waktu itu. Sudah sih mulai ngoplos, tapi nggak ngoplos channel setema. Jadi saya oplos dengan channel besar saja waktu nonton. Dia nggak berani nonton sendiri katanya, takut karena takut dengan penjelasan channel besar. Nah ini yang saya bahas ya. Jangan nonton sendiri nanti kebenar nanti ya. Pokoknya nggak boleh ini itu nggak boleh. Bisa dilihat. 2 tahun itu 247. Ini teman-teman saya sendiri ya, bukan orang lain. Jadi dulu waktu zaman dulu kan saya belum buat konten tutorial ya. 2 tahun lalu teman-teman. Sama ya dengan channel saya juga 2 tahun lalu di channel Wayan Putra Garden juga ini ya, channel saya Wayan Putra Garden jalan. Karena saya juga memakai ya konten original. Kalau saya memang nggak ada editan ya. Jadi kita bisa lihat ya 2 tahun lalu video saya ada yang nyentuh sampai 460.000, 251.000, 200, intinya di atas 200.000 itu banyak ya. 100.000 di atas 100.000 itu banyak penontonnya. Jadi channel saya jalan, udah sering mendapatkan gaji intinya. Nah, padahal dari segi pertanian dia itu lebih sukses, seharusnya konten dia itu lebih bagus dan lebih asli. Tetapi ya sama ya, di tutorial juga sama teman-teman. Saya selalu dibilang, wah penonton cuma 2.000, 3.000, nggak bisa dipercaya, lebih percaya dengan penontonnya yang jutaan, yang ratusan ribu. Tapi faktanya, yang menonton tutorial ini lebih banyak yang monet daripada ya yang sering bilang kita ya tutorial sesat, tutorial yang ngawur. Jadi seperti yang penontonnya lebih banyak kayak tadi ya, penontonnya Theo Garden itu kan lebih banyak, itu konten hoax semua. Belum tentu benar. Jadi channel besar itu belum tentu benar. Ini subscriber 1,7 juta. Kalau kita dibandingkan channel saya ya, Wayan Putra Garden yang pertanian, orang kan, oh ini lebih bagus. Padahal ini hoax semua, ditempel, nggak ada yang benar. Teman-teman bisa buka ini, saya nggak bohong ya. Kalau petani asli udah tahu ini stroberi ditempel semua, semangka ditempel, semua ditempel-tempel ya, nggak ada buah asli. Ini semua ditempel-tempel ya. Jadi konten tipuan dan hoax itu lebih gampang sukses. Nah, apa sih yang menyebabkan konten-konten hoax ini gampang sukses? Nah, seperti sebelah ya juga ya. Kita kasih contoh langsung aja. Reupload Upin Ipin dapat gaji 200 juta, reupload konten AI dapat 200 juta, reupload konten quote dapat 200 juta, reupload film 200 juta, reupload Upin Ipin. Nah, konten seperti itu kan banyak penontonnya teman-teman. Tapi adakah penontonnya satu orang yang dapat gaji 200 juta? Dari 7 tahun lalu ada banyak sekali konten sejenis itu. Belum ada satu orang penontonnya yang dapat gaji 200 juta. Nah, kalau saya membuat konten tutorial cara cepat monetisasi, itu udah berapa ribu orang yang monet ya. Berarti itu bukan hoax, sudah terbukti. Nah, konten hoax itu memang lebih menarik. Nah, seperti biasanya yang membuat konten hoax, misalnya reupload gaji 100 juta, 30 juta, 500.000 per hari, 1 juta per hari. Tanpa muka, tanpa suara, reupload dapat gaji 200 juta. Kan tutorial seperti itu, tapi yang membuat tutorial selalu membuat konten original dan ada suara asli dan ada muka. Orang lain disuruh buat konten reupload, dia sendiri membuat konten original. Itu adalah konten hoax ya. Jadi konten hoax itu memang banyak menurut saya dibandingkan dengan konten hoax seperti tadi ya komentarnya. Ya saya nggak terima teman. Jadi inilah penjelasannya ya. Konten hoax kenapa bisa gampang meledak dan gampang ramai penontonnya. Nah, konten hoax itu kenapa bisa gampang meledak, itu karena konten hoax itu lebih menarik teman-teman. Kalau konten yang original biasa-biasa seperti ini kan nggak menarik apa adanya ya, udah biasa ya. Jadi konten hoax
lebih menarik. Yang kedua, konten hoax atau konten tipu-tipu itu bisa memancing reaksi penonton. Ada yang komen jelek, ada yang komen negatif. Itu bisa memancing penonton. Meskipun ya ada yang komen jelek mereka hapus sendiri ya, udah tahu. Nah, yang ketiga, kenapa konten hoax atau konten tipu-tipu lebih gampang sukses? Itu di Indonesia karena banyak sekali penonton yang gampang ditipu atau dibohongi. Nah, yang keempat, kenapa konten hoax atau konten tipu-tipu itu gampang meledak atau banyak penontonnya? Nah, tentunya konten hoax itu lebih menghibur. Jadi seperti itu saja ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat konten yang gampang meledak atau ramai penonton, buat konten yang ya ini saya tidak menyarankan, cuman memberikan contoh karena kita sering dibahas view-mu cuma segini. Yang penting view saya sedikit, yang penting apa adanya ya. Kenyataannya saya membuat konten selalu saya rekam, tidak ada editan seperti ini ya. Saya langsung, memang keahlian ngedit saya kurang, tetapi itu konten apa adanya berdasarkan fakta, bukan tipu-tipu. Nah, kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.